Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sabda Nurwasila dengan NIM 2025301410, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Muria Kudus. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Citra Matahari, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan materi pembelajaran aliran energi dalam suatu ekosistem. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan belum semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Mahira. Kepada Mahira dipersilahkan maju ke depan untuk memimpin doa bersama teman-teman. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, suaranya dilembutkan, siap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah berdoa untuk menanamkan rasa cinta tanah air dalam diri kita masing-masing, marilah anak-anakku sekalian untuk kita bernyanyi bersama lagu nasional Indonesia Raya. Kepada anak-anak dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, terima kasih. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Oke. Pada hari ini Bunda akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hadir semua? Hadir. Adakah temannya yang tidak masuk? Ya, oke. Lalu setelah itu supaya kita lebih konsentrasi dalam pembelajaran hari ini, kita tepuk konsentrasi dulu, boleh? Boleh. Tepuk konsentrasi. Pasang mata, pasang telinga. Konsentrasi dimulai. Oke. Selanjutnya, Bunda akan melakukan sedikit persepsi, yaitu mengulang kembali materi pembelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari. Adakah yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai predasi?
Adakah anak-anak yang masih ingat apa itu predasi, jenis-jenis hewan predasi? Hewan predasi adalah hewan pemakan tumbuhan, pemakan daging, dan pemakan segala yang disebut hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, hewan-hewan tersebut adalah jenis-jenis hewan predasi. Lalu apa kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Materi kita pada hari ini yaitu mengenai rantai makanan dalam suatu ekosistem. Jadi kaitannya materi sebelumnya dengan hari ini yaitu hewan-hewan predasi tersebut, yaitu hewan pemakan tumbuhan, pemakan daging, dan pemakan segala, itu akan bersatu padu membentuk rantai makanan dalam suatu ekosistem. Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan membentuk atau membuat suatu karya dalam bentuk diorama rantai makanan mengenai materi aliran energi dalam suatu ekosistem. Lalu nanti kalian akan mendeskripsikan bagaimana sih proses alur aliran energi dalam suatu ekosistem dan bagaimana hal tersebut dapat berpengaruh untuk menjaga keseimbangan alam. Oke, mengerti? Mengerti. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya pembelajaran ini lebih bermakna dan berkesadaran, marilah kita merelaksasi tubuh kita dan pikiran kita terlebih dahulu. Caranya adalah tarik nafas, buang, sekali lagi tarik nafas, buang, sekali lagi tarik nafas, buang. Oke, sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Oke. Nah, sebelum memulai, Bunda ada beberapa pertanyaan. Menurut kalian, apa yang akan terjadi apabila salah satu makhluk hidup dalam rantai makanan seperti rumput atau hewan pemakan rumput itu jumlahnya berkurang atau menurun? Ya, boleh Rania? Makhluk hidup kekurangan makanan dan populasinya menurun. Oke, betul. Apabila salah satu makhluk hidup seperti rumput atau hewan pemakan rumputnya itu berkurang, maka mereka akan kekurangan makanan dan populasinya akan menurun. Kenapa populasinya menurun? Karena mereka tidak mendapatkan makanan. Oke, yang kedua, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan nih di sekitar rumah kita atau sekolah kita agar tidak punah? Ya, kenapa? Boleh? Menyiram tanaman sama kasih makan hewan. Oke, betul. Reihana? Oke, merawat dan menjaga tanaman. Betul. Kita untuk menjaga ekosistem ini agar tetap seimbang, hal yang perlu kita lakukan adalah merawat tanaman dan menjaga tanaman. Karena tanaman itu berperan sebagai produsen, di mana produsen ini adalah sumber utama dari setiap makhluk hidup itu bisa makan. Next, aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem ini berawal dari sinar matahari, di mana tumbuhan memanfaatkan energi matahari untuk melakukan yang namanya fotosintesis, sehingga mampu menghasilkan makanan dan energi yang akan disimpan. Kemudian energi ini akan diteruskan kepada makhluk hidup lain yang akan memakannya. Tumbuhan itu tidak akan mampu berfotosintesis, yang berarti seluruh rantai makanan itu tidak akan berjalan. Dalam proses aliran energi, sekitar 90% energi itu digunakan makhluk hidup untuk bernafas, bergerak, tumbuh, dan beraktivitas. Jadi hanya sekitar 10% saja nih energi yang tersisa di dalam diri makhluk hidup itu yang dapat dialirkan kepada konsumen berikutnya. Gitu. Proses ini terus berlanjut kepada konsumen puncak. Dan kalau konsumen puncaknya ini sudah mati, maka dia akan diuraikan dan mengembalikan nutrisinya ke tanah, lalu kembali lagi kepada tumbuhan. Jadi bangkai makhluk hidup yang mati ini
kan dia akan membusuk di tanah ya. Nah, pembusukan itu atau penguraian tersebut itu akan dimanfaatkan kembali oleh tanah untuk tumbuhan itu membuat makanan. Nah, gitu. Terus, oke. Rangkumannya bisa dilihat, rantai makanan menggambarkan aliran energi pada suatu ekosistem. Bisa dibaca, energi berkurang di setiap tingkat hingga jumlah hewan semakin semua makhluk hidup memiliki rantai makanan dapat terganggu. 90% energi makhluk hidup digunakan untuk bernafas, bergerak, tumbuh, dan beraktivitas. Dan 10% energi yang tersisa dapat dialihkan kepada konsumen lainnya. Saat mati, dekomposer akan menguraikan, mengembalikan nutrisi ke tanah. Oke, jadi kurang lebih rangkuman yang sudah Bunda jelaskan seperti ini ya. Jadi 90% energi makhluk hidup itu dipakai untuk mereka beraktivitas. Sama seperti kita manusia, untuk berkembang, untuk bertumbuh, untuk bernafas. Lalu 10%-nya itu yang akan dimakan oleh makhluk lain. Oke. Next, tugas selanjutnya adalah pada materi pembelajaran sebelumnya, Bunda sudah memberikan penugasan kepada masing-masing kelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk mencari gambar-gambar dan menyiapkan alat bahan untuk membuat diorama. Apa sih diorama itu? Diorama itu adalah miniatur ya, yang menggambarkan suatu pemandangan atau keadaan dalam bentuk yang sederhana atau dalam bentuk yang lebih kecil. Di sini nanti Bunda akan membagikan lembar kerja atau LKPD yang berisikan alat-alat dan bahan, langkah-langkah yang akan kalian gunakan sebagai pedoman, serta pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian isi bersama anggota kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompok 1 kemarin sudah terbagi ya menjadi ekosistem sawah, lalu kelompok 2 ekosistem laut, dan kelompok 3 ekosistem hutan. Oke, bisa dibuka terlebih dahulu langkah-langkahnya. Oke, sebelumnya Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Boleh dikeluarkan dulu alat-alat dan bahannya yang sudah kalian siapkan masing-masing anggota kelompoknya. Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu ya bagaimana sih cara membuat diorama rantai makanan dalam suatu ekosistem. Caranya kalian sudah mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan ekosistem kalian masing-masing. Nah, di situ juga Bunda sudah memberikan tugas kalian untuk memberikan tanda panah. Jadi nanti kalian buat dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen puncak, sampai kepada pengurai atau dekomposer. Gitu ya. Bisa? Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Boleh dimulai. Coba pinjam dulu. Jadi nanti bentuknya kayak gini ya. Nih. Oke. Besok lagi. Dah. Oke, sekarang boleh diisi LKPD-nya. Ada pensil, pulpen. Ya, nanti ini akan balik lagi ke atap itu dimakan oleh ular. Ini kayak gini berarti terbalik. Nah, tinggal dibalik ini. Tuh, atap dimakan ular, ular dimakan oleh elang. Betul.
Habis itu sini baru elang. Orang-orangan sawahnya mana? Mana, Ron? Oh. Ya, dimakan oleh elang. Ini permisi dulu, Bu. Ini jangan, nggak apa-apa. Nggak usah dempet-dempet. Ya. Lalu serigalanya kalau nggak ada kelinci, serigalanya akan kekurangan makanan. Betul. Oke, sudah siap? Siap. Boleh kita majunya sesuai urutan kelompok ya. Dipersilakan untuk kelompok 1 dari ekosistem sawah. Dipersilakan untuk maju. Silakan. Pada teman-teman yang lain, bisa diperhatikan temannya yang sedang maju. Oke, untuk kelompok 1, kalian mendapati rantai makanan ekosistem apa? Ekosistem sawah. Boleh diurutkan, dimulai dari produsennya apa? Produsennya padi. Padi dimakan oleh? Padi dimakan oleh Belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati dan menjadi Oke. Lalu nggak apa-apa, boleh diambil. Ya. Lalu nextnya boleh dijelaskan melalui soal-soal yang ada di LKPD. Nomor 1. Nomor 1, siapa produsen pada ekosistem sawah? Adalah padi. Sebutkan masing-masing kategori makhluk hidup dalam ekosistem sawah. Belalang konsumen 1, katak konsumen 2, ular konsumen 3, elang konsumen puncak. Apa yang terjadi jika belalang punah? Katak akan kekurangan makanan. Oke, betul. Apa produsen dari ekosistem sawah? Produsennya adalah padi. Terus makhluk hidup apa saja sih? Coba dilihat dari ekosistem sawah ada makhluk apa saja? Belalang, katak, terus ular, elang, dan pengurainya yaitu jamur. Lalu tadi pertanyaan terakhir apa? Apa yang terjadi jika belalang punah? Apa yang akan terjadi apabila belalangnya punah? Maka? Katak akan kekurangan makanan. Yes, katak akan kekurangan makanan. Kira-kira apakah kelompok rantai makanan ekosistem sawah ini sudah sesuai belum? Sudah. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol 1, jempol 2. Good job. Oke, silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduknya. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, jadi Bunda akan menjelaskan kembali ya, apa sih itu rantai makanan. Sesuai dengan diorama yang sudah kalian buat, jadi rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan yang dilakukan antar makhluk hidup atau organisme atau antar organisme dengan upaya untuk bertahan hidup. Oke. Selanjutnya untuk meninjau seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran pada hari ini, Bunda akan memberikan lembar asesmen atau evaluasi yang dapat kalian isi masing-masing. Boleh silahkan dikerjakan, disiapkan alat tulisnya. Sudah? Sudah, yang sudah boleh dikumpulkan. Terima kasih, terima kasih. Oke, baik.
Yang belum, masih ditunggu. Setelah kalian menyelesaikan lembar asesmen atau evaluasi, Bunda akan melakukan tanya jawab. Oke? Tanya jawab mengenai materi yang tadi sudah kita pelajari. Dalam ekosistem laut, siapakah yang berperan sebagai produsen? Siapakah? Ya, boleh dijawab dua-duanya. Fitoplankton, betul. Oke, untuk Raihana. Dalam ekosistem laut, siapakah yang memakan fitoplankton tersebut? Iya, betul. Ikan-ikan kecil. Oke. Selanjutnya, untuk ekosistem sawah, siapakah yang berperan sebagai konsumen puncak atau konsumen terakhir? Oke, betul. Konsumen terakhir dalam ekosistem sawah itu adalah burung elang. Dalam ekosistem hutan, siapakah yang berperan sebagai konsumen satu yang memakan rumput? Iya, betul. Konsumen satu dalam rantai makanan ekosistem hutan adalah kelinci yang memakan rumput. Oke, ini kalian sudah mengerjakan soal evaluasinya. Adakah yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Ya, bisa dimulai dari Raihana. Boleh, silahkan suaranya yang keras. Makhluk hidup dekomposer akan memulai sisa tubuh mereka dan mengembalikan nutrisi ke tanah yang digunakan kembali oleh tumbuhan. Oke. Jadi rantai makan itu menggambarkan aliran energi dalam suatu ekosistem. Jadi semakin tinggi tingkat trofiknya, konsumennya, maka akan semakin sedikit. Contohnya kayak belalang dimakan oleh ular ya, katak, maaf. Belalang akan dimakan oleh katak. Terus katak akan dimakan oleh ular. Jadi semakin tinggi tingkat konsumennya, maka jumlah populasinya semakin sedikit. Oke. Jadi dalam rantai makanan itu harus stabil ya. Jadi semua populasinya itu harus merata. Apabila ada salah satu populasi dalam produsen ataupun konsumen itu menghilang atau punah, maka rantai makanan itu tidak akan berjalan dengan baik. Pasti akan ada makhluk-makhluk hidup yang tidak bisa makan dan semakin lama akan semakin punah juga. Oke, next. Ada lagi? Sudah? Oke. Selanjutnya, Bunda akan melakukan refleksi. Tadi kan ada beberapa teman kalian yang menjawab. Sekarang kalian yang akan menjawab semuanya ya. Apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Tentang rantai makanan. Bagian mana yang kalian sukai dari pembelajaran pada hari ini? Membuat diorama. Lalu untuk menjaga keseimbangan alam kita ini agar tetap stabil, apa yang harus kita lakukan? Merawat lingkungan, melestarikan lingkungan. Contoh sederhananya yang kita lakukan di sekolah. Tidak membuang sampah sembarangan, terus tidak menebang pohon sembarangan, seperti itu ya. Oke. Siapa di sini yang mau maju ke depan untuk merefleksikan atau mengekspresikan pembelajaran pada hari ini? Maira, ayo Keanu, boleh maju? Maira dan Keanu. Oke, nanti ini Bunda akan berikan ya lembar refleksinya. Coba contohkan, bukan contohkan ya, berikan ekspresi kalian untuk pembelajaran pada hari ini. 1, 2, 3. Yeay! Gak apa-apa, berarti ini ekspresinya happy. Oke, silakan boleh duduk kembali. Kita beri tepuk tangan. Good job. Bunda akan memberikan lembar refleksi ya. Oke. Tapi sebelum itu, untuk refleksi yang tadi sudah kalian jawab, bukan hanya kalian ya yang harus menjaga lingkungan, tetapi semua makhluk hidup yang ada di
muka bumi ini. Bukan hanya kalian aja nih sebagai seorang pelajar, guru-guru pun harus ikut melestarikan lingkungan, orang tua kalian di rumah, adik-adik atau kakak-kakak. Jadi kalau kalian melihat orang lain gitu yang tidak menerapkan dalam menjaga lingkungan, kalian bisa memberitahu atau menasehatinya gitu. Oke, ini boleh diisi nanti dikumpulkan ya. Ini menggambarkan emoji kalian, perasaan kalian pada hari ini. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Oke. Lembar refleksi inilah yang akan nanti ditinjau oleh Bunda bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, gitu ya. Oke. Sebelum kita menutup materi pembelajaran pada hari ini, boleh kita ice breaking lagi, tepuk semangat baru. Bisa? Tepuk semangat baru. Oke. Siapa yang mau memimpin di depan? Tepuk semangat. Rania, ayo sama Mahira boleh? Berdua. Tepuk semangat baru. Dendang. Ya. Gak apa-apa. Ya. Tepuk semangat baru. Dang. Ding. Dong. Dang. Ding. Dong. Sa. Ma. Semangat. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke. Selanjutnya Bunda akan memberikan tugas kepada kalian untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem yang ada di buku halaman 51. Tugasnya kalian akan mencari bagaimana atau kasus apa yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Kasus-kasus yang merugikan makhluk-makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Gitu. Contohnya nih ada penebangan hutan, pembakaran hutan, atau pencemaran sungai. Untuk lebih lanjutnya lagi, nanti kalian bisa membuat rangkuman ya. Kalian tugasnya adalah membuat rangkuman terlebih dahulu mengenai keseimbangan ekosistem di buku tulis kalian masing-masing. Pada pertemuan berikutnya akan dikumpulkan dan akan kita bahas bersama. Untuk menutup pembelajaran, boleh silahkan rapihkan dan bereskan barangnya masing-masing. Sampahnya boleh dikumpulkan. Oke. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Bunda ucapkan terima kasih. Boleh silahkan Rania maju untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Ya. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, suaranya dilembutkan, siap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lomba duduk rapi. Untuk kelompok yang paling rapi, dimulai dari kelompok 3, boleh silakan keluar dahulu, jangan lupa salin.